Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, pada sore hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah doa yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Ini adalah satu kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan dan masalah yang kita hadapi, mari dalam kesempatan ini kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kepada orang yang menyerahkan seluruh beban hidupnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan dalam kesempatan sore hari ini, tema kita masih sama dengan Senin yang lalu, yaitu jangan menangis, yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang muda itu dan duduk, dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sebuah kisah yang sangat menyedihkan dari seorang janda mempunyai satu-satunya anak laki-laki yang tentu menjadi harapan di dalam kehidupannya. Dia berpikir, nanti kalau saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, anaknya inilah yang akan menopangnya. Anaknya inilah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika anak ini masih muda, harus meninggalkan ibunya untuk selama-lamanya. Kita bisa merasakan betapa pedihnya seorang janda ini, karena anak ini adalah satu-satunya menjadi pengharapan di dalam kehidupannya. Dan dalam kesempatan ini, firman ini mengingatkan kepada kita sebagai orang tua, jangan 100% ya kita berharap kepada anak-anak kita yang akan menopang kita, kepada anak-anak kita yang kita banggakan, yang mungkin akan bisa merawat kehidupan kita nanti. Hidup ini misteri. Hidup ini hanya Tuhan yang tahu sejauh mana Tuhan memberikan perpanjangan umur di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itu lewat pembelajaran pada sore hari ini, jangan sepenuhnya kita berharap kepada anak-anak kita. Tentu kita tetap mendoakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang sukses. Mungkin dalam karirnya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Tetapi ketika orang itu mengandalkan kepada seseorang, itu bisa kecewa. Seperti seorang janda ini, dia terus-menerus menangis untuk mengiringi jenazah yang menuju ke tempat pemakaman yang terakhir. Ketika Tuhan melihat tangisan janda ini yang tidak berhenti-hentinya, maka tergeraklah belas kasihan. Hatinya Tuhan tergerak untuk menolong janda ini, untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang yang membutuhkan pertolongan di dalam kehidupannya. Tangisan ini adalah bahasa isyarat. Orang bisa menangis karena sukacita, orang bisa menangis karena bahagia. Tetapi di sini bukan karena bahagia, bukan karena sukacita, tetapi tangisan ini tangisan kesedihan. Tangisan ini adalah tangisan kesusahan,
keputusasaan karena kehilangan satu-satunya anak yang diharapkan untuk kelangsungan hidupnya. Puji Tuhan, ketika dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Anak yang sedang menuju kepada kematian, Tuhan sanggup untuk membangkitkan. Tuhan sanggup untuk menghidupkan kembali apa yang tidak pernah dipikirkan oleh janda ini. Itu yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, untuk itu jangan pernah kita berharap kepada manusia, siapapun mereka, apalagi menjadi andalan kehidupan kita. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, di sana dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lalu ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jelas bukan ayat 5 yang menjadi pilihan kita, tetapi kita memilih ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, untuk itu marilah kita saat ini mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan melihat persoalan, jangan melihat masalah, jangan melihat situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita bisa kecut hati, kita bisa tawar hati, kita bisa putus asa kalau kita melihat situasi dan kondisi yang semakin tidak menentu, situasi yang semakin menekan kehidupan kita saat ini. Ya, percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Seperti seorang janda ini yang sudah kehilangan harapannya, sudah kehilangan segala-galanya. Dia hanya bisa menangis, menangis, dan menangis. Tetapi justru tangisannya ini menggerakkan hatinya Tuhan untuk memberikan pertolongan. Walaupun sebelumnya tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan kalau anaknya bisa hidup kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun menjadi persoalan kita saat ini, apakah kita menghadapi anak-anak kita yang sulit ya untuk dinasihati, sulit untuk ditata, sulit untuk diatur? Apakah kita saat ini sedang menghadapi usaha, pekerjaan yang sulit? Apakah kita saat ini menghadapi keluarga yang terganggu kondisi kesehatannya? Ya marilah kita serahkan semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jangankan yang sakit, jangankan usaha dan pekerjaan kita yang saat ini mungkin menghadapi kesulitan, yang mati pun bisa dibangkitkan kembali oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mempunyai satu kuasa yang lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang kita bayangkan saat ini. Nah, untuk itu mari kita satukan hati kita saat ini. Kita serahkan apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang menjadi persoalan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita pada sore hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan memberkati.